Assalamualaikum Ibu Vivi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Oh iya Bu Vivi, bagaimana aktivitas pembelajaran Bu Vivi selama ini? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar ya, Bu. Cuma belakangan ini kan saya menemukan sedikit kendala dengan minat belajar anak-anak, Bu. Em, Kalau boleh saya tahu kan Bu, kendala yang bagaimana ya yang Ibu alami di dalam proses pembelajaran tersebut? Sebenarnya bukan, saya ingin curhat sama Ibu tentang permasalahan yang sering saya alami ini di kelas, Bu. Iya, baik. Saya siap kok Bu mendengarkan cerita Ibu jika memang Ibu mau sharing-sharing masalah dengan kita ya, mana tahu nanti kita bisa menemukan solusi bersama. Iya, Bu. Begini, Bu, dalam beberapa kali pertemuan pembelajaran belakangan ini, saya perhatikan ada anak-anak murid saya yang seringkali tidak mengerjakan tugas di kelasnya. Sudah berkali-kali juga saya ingatkan, Bu. Namun, tetap aja seperti itu. Saya bingung juga ini, bagaimana cara menanganinya anak-anak seperti ini, Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira sudah berapa kali nih si anak tidak mengerjakan tugasnya Bu Vivi? Sudah beberapa kali, Bu, terutama dalam 2 minggu terakhir ini, saya sudah coba tanya-tanya juga alasannya. Namun dia tidak mau terbuka, anaknya tertutup gitu, Bu. Oh iya ya. Bu Vivi sudah pernah menanyakan ma- langsung ke si anak ini, permasalahan anak ini dengan guru-guru lainnya, apakah dengan Ibu Vivi saja, ataukah dengan guru lain pun demikian anak ini? Nah, kebetulan belum, Bu. Selama ini saya belum bertanya dan belum bercerita juga kepada guru-guru lainnya tentang masalah si anak ini, Bu. Dan saya belum tahu juga bagaimana dengan pelajaran yang lain. Eh, Selama ini, apakah Ibu Vivi sudah mencoba memanggil anak itu secara khusus, atau misalkan tatap muka, face to face gitu Bu, dengan Ibu? Kalau sejauh ini ya, saya hanya menanyakannya di kelas saja, Bu. Belum bertanya secara khusus ataupun memanggil anak anak ini secara pribadi itu belum, Bu. Oh, berarti belum dipanggil Bu ya. Jadi saat si anak diajak mengobrol, berarti dia masih belum mengemukakan alasannya ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Baik, kira-kira rencana Ibu Vivi, ini rencana Ibu Vivi untuk bisa mengajak anak ini mengobrol agar anak ini mau terbuka itu nantinya apakah ada gitu caranya Bu Vivi gitu? Iya, iya Bu. Mungkin seperti tadi yang Bu Mia sampaikan ya, bahwa saya akan mencoba bertanya terlebih dahulu dengan guru-guru mapel lainnya ya Bu ya. Apakah juga mungkin sama yang mereka alaminya dengan saya yang alami ya Bu ya. Saya akan mencari tahu tentang informasi ini terlebih dahulu Bu. Oh ya, saya ingin bertanya nih Bu ya, anak ini merupakan anak yang wali kelasnya Bu Vivi sendiri atau bukan Bu? Kebetulan bukan Bu. Bukan. Oh iya, apakah kasus ini sudah pernah dibicarakan dengan wali kelasnya Bu? Belum juga Bu. Uh, Hmm. Nah, kira-kira menurut Bu Vivi nih ya, Bu Vivi akan menjumpai wali kelasnya atau tidak untuk berkoordinasi tentang masalah anak ini? Bu? Mungkin iya, Bu, ya. Mungkin saya akan usahakan mencari waktu luang, Bu, untuk bertemu dengan wali kelasnya dulu dan konsultasi juga dengan wali kelasnya. Mungkin wali kelasnya lebih banyak tahu tentang permasalahan anak tersebut ya, Bu, ya, di rumahnya. Atau barangkali ada juga hal-hal yang mengganggu si anak ini sehingga dia mungkin tidak mau mengerjakan tugasnya ya, Bu, ya. Oh iya, baik Bu. Terus, apakah Bu Vivi sudah mengecek kehadiran si anak ini di kelasnya?
Sudah Bu, saya sudah mengeceknya dari kehadiran si Bu, selalu masuk kelas, khususnya pada saat pelajaran saya, dia selalu hadir Bu. Iya. Berarti anaknya ini, seperti Bu Vivi katakan tadi, ketika Ibu Vivi tanya alasannya, dia tidak mau terbuka, kemudian pernah Ibu panggil, tapi dia masih belum cerita ya Bu ya? Iya Bu, anak ini belum mau terbuka, juga belum mau bercerita apa permasalahannya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu kan, Bu Vivi punya cara nggak agar si anak ini mau terbuka sama Ibu? Dia mau menceritakan apakah dia ada masalah, ataukah dia mau menceritakan alasan mengapa selama ini dia tidak mau mengerjakan tugas Ibu? Mungkin saya akan coba ya Bu ya panggil anak ini secara pribadi, mungkin berbicara empat mata ya Bu ya. Mungkin anak ini mau ataupun lebih terbuka dengan menceritakan masalahnya ini yang sedang dihalaminya ya Bu ya. Saya pikir mungkin ketika saya bertanya di kelas, dari kelas anak ini mungkin malu karena mungkin ramai teman-temannya ya Bu ya, sehingga mungkin dia tidak mau menceritakannya. Jadi saya berpikir saya akan memanggilnya secara pribadi. Oh, iya baik. Nah ini bukan kira-kira Bu Vivi Ya mungkin secepatnya ya Bu ya, 1 atau dalam 2 hari ke depan ini ya Bu. ya. Terus nih bukan jika nanti anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya. Kira-kira tindak lanjut dari Bu Vivi yang akan Ibu Vivi lakukan selanjutnya ini apa Bu? Setelah si anak Uh, menceritakan penyebabnya. Mungkin Bu ada beberapa hal yang akan saya pikirkan ya Bu ya. Ketika anak itu mungkin ternyata ada masalah di rumah yang mengganggu dia untuk belajar sehingga mungkin tidak sempat dia mengerjakan tugasnya. Mungkin saya akan ada komunikasikan dengan orang tuanya, orang tua si anak ya kan. Barangkali orang tuanya bisa memberikan dukungan ataupun dipantau oleh orang tuanya. Atau ketika anak ini dipanggil kemudian permasalahannya berkaitan dengan temannya di kelas, saya akan mencari tahu juga akar dari permasalahannya ini, Bu. Nah, dan saya juga akan mencoba mencari solusinya dan konsultasi dengan guru kelasnya, Bu. Nah, saya melakukan pendekatan seperti itu ya, Bu ya. Ya, baik. Bagus ya Bu ya. Jadi yang akan Bu Vivi libatkan siapa saja Bu dalam menyelesaikan masalah anak tersebut Bu? Yang pertama saya akan libatkan itu yang pertama anak ini Bu, anak itu sendiri. Kemudian jika permasalahannya berkaitan dengan sekolah, saya akan melibatkan juga wali kelasnya. Kemudian dan guru BK juga. Jika permasalahannya berkaitan dengan yang di rumah, maka saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya, Bu. Baiklah. Ya baiklah Bu Vivi, mudah-mudahan ini Bu ya, dalam 1 atau 2 hari ini, Bu Vivi bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan anak tersebut ya Bu. Semoga Ibu Vivi segera menemukan jalan keluar yang terbaik ya bagi si anak dan juga bagi pembelajarannya. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan lancar ya Bu nantinya apa yang akan saya usahakan ini. Semoga anak itu bisa menjadi lebih baik. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya tunggu ya Bu ngobrol-ngobrol selanjutnya tentang hasil dari usaha yang Ibu Vivi lakukan terkait menemukan menemukan atau memecahkan masalah si anak. Jadi kalau bisa saya tunggu dalam 2-3 hari ini, mudah-mudahan sudah ada kabar baiknya ya Bu ya. Baik Bu, semoga minggu depan sudah
Bu, dari permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, untuk waktu dan sharing-sharingnya. Sama-sama Ibu, kita sama-sama sharing di sini, sama-sama berusaha untuk menemukan solusi terbaik. Kita berusaha sama-sama berusaha menemukan pemecahan ya Bu ya terhadap permasalahan yang kita hadapi bersama. Saya senang kok Bu sharing-sharing seperti ini. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Ya, Semangat terima kasih, Bu. selalu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum, Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Vivi. Bagaimana kabarnya Bu Vivi? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Bagaimana, Bu, aktivitas pembelajaran di kelas, Bu? Apa lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Selama ini pembelajaran di kelas lancar. Cuma memang belakangan ini saya sedikit terkendala ya Bu. Ada permasalahan dengan siswa yang dimana sepertinya siswa ini kurang berminat dalam belajar dia Bu. Kendala yang bagaimana itu, Bu? Kalau boleh saya tahu? Kebetulan ini Bu kan saya pun sebenarnya ingin curhat nih sama Ibu. Jadi dalam beberapa kali pertemuan ini saya menemukan ada salah satu siswa yang sering tidak mengerjakan tugas dari saya. Jadi setiap saya mengerjakan tugas, dia sering mengabaikannya begitu Bu. Baik. Saya siap mendengarkannya, Ibu, jika ada yang memang ingin Ibu ceritakan. Ya, baik. Jadi begini Bu, uh, sebelumnya dalam beberapa pertemuan terakhir ini kan bukan saya menemukan ada satu siswa yang dia sering kali tidak mengerjakan tugas dari saya. Setiap saya berikan tugas, dia selalu tidak mengerjakannya, Bu. Saya sebenarnya saya bingung juga nih, Bu kan, bagaimana cara menangani anak seperti ini, Bu. Iya. Kira-kira sudah berapa kali anak tersebut tidak mengerjakan tugas, Bu Mia? Sejauh ini dari awal pertamanya masuk ya Bu ya, kalau selama seminggu 2 minggu belakangan ini, dia sudah mulai menunjukkan kurang minat. Jadi setiap ada tugas dia tidak mengerjakannya selama 2 minggu terakhir ini di beberapa kali pertemuan ini Bu. Oh ya. Bu Mia sudah pernah menanyakan permasalahan anak ini dengan guru-guru lainnya, atau apakah guru-guru lainnya sama mungkin masalahnya yang seperti Bu Mia alami? Nah, kebetulan saya belum menanyakannya kepada guru-guru lain yang memang mengajar di kelas tersebut. Apakah si anak ini tidak mengerjakan tugas dengan saya saja atau dengan guru lain pun demikian. Hmm. Apakah Bu Mia sudah pernah memanggil anak ini secara khusus atau mungkin menanyakan penyebab anak ini kenapa dia tidak mau mengerjakan tugasnya? Sejauh ini saya belum memanggil anak tersebut secara khusus ya Bu. Cuma saya hanya menanyakan alasannya ketika saya mengajar di kelas. Jadi ketika si siswa ini tidak mengerjakan tugas, saya bertanya kepada si anak, tapi posisinya masih di dalam kelas. Saya bertanya kenapa dia tidak mau mengerjakan tugas. Namun si anak pun belum mau menceritakannya, Bu. Ya, jadi saat saat si anak diajak ngobrol masih belum menemukan alasannya ya, Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Saat saya tanya, si anak ini masih belum mau mengungkapkan alasannya Bu. Baik. Kira-kira apa rencana Bu Mia untuk bisa mengajak anak ini ngobrol ataupun untuk sharing, untuk berbicara secara apa agar agar mau terbuka nantinya? Ya, mungkin saya akan mencoba seperti yang Ibu Vivi bilang tadi ya Bu ya.
Pertama saya akan coba konsultasikan dulu dengan guru-guru lainnya yang mengajar di kelas tersebut, apakah si anak itu juga tidak mengerjakan tugas ataukah hanya dengan saya sendiri. Jadi saya akan mencoba mencari tahu terlebih dahulu dengan guru-guru lainnya juga. Nah, anak ini merupakan anak yang wali kelasnya Bu Mia sendiri atau bukan, Bu? Nah, kebetulan bukan, Bu. Saya hanya guru bidang studi saja, Bu, di kelasnya. Oh iya. Apakah sudah dibicarakan juga dengan wali kelasnya, Bu? Belum juga, Bu. Belum saya bicarakan dengan wali kelasnya. Hmm. Oh begitu ya. Kira-kira Bu Mia akan menjumpai wali kelasnya atau tidak? Atau untuk berkoordinasi tentang masalah anak tersebut, Bu Mia? Iya, iya Bu, rencana saya, mungkin saya akan usahakan mencari waktu luang ya Bu, untuk bertemu dengan wali kelas si anak ini. Dan konsultasi dengan wali kelas, mungkin wali kelas lebih tahu ya Bu tentang permasalahan si anak ini, apakah si anak ada masalah di rumah, atau barangkali ada hal-hal yang mengganggu anak ini sehingga dia tidak mengerjakan tugasnya Bu. Ya, baik Bu. Terus apakah Bu Mia nanti sudah mengecek kehadiran anak tersebut di kelasnya? Sudah Bu Vivi, dari segi kehadiran si anak ini lumayan rajin Bu Vivi selalu hadir. Hanya saja di tugasnya saja dia yang tidak mengerjakan. Ya, berarti anaknya sudah pernah Ibu panggil dan dia masih belum mau bercerita ya Bu ya. Tetapi tidak mau mengerjakan tugasnya juga ya Bu Mia ya. Iya Bu, anak ini belum mau terbuka, belum mau cerita alasan dia apa, mengapa dia tidak mau mengerjakan tugasnya dari saya. Belum mau bercerita tentang apa masalah yang dialaminya gitu Bu. Baik. Kira-kira Bu Mia punya cara nggak agar anak ini terbuka dan mau menceritakan alasannya mengapa dia tidak mau mengerjakan tugasnya, Bu Mia? Jadi Bu, dari Mia simak dari penjelasan Ibu tadi, saya akan coba panggil anak itu secara pribadi terlebih dahulu, bukan? Ya, Kemudian mungkin tadi karena di kelas dia tidak mau bercerita, akan tetapi kalau secara pribadi face to face, mungkin dia lebih mau bercerita. Jadi saya akan mencoba menanyakan secara pribadi terlebih dahulu kepada dia tentang apa yang dia alami, apa alasannya sehingga dia tidak mengerjakan tugas saya. Mungkin saya berharap sih ya Bu ya, saya berharap dia mau bercerita dengan saya tentang apa yang menyebabkan dia tidak mau mengerjakan tugasnya. ya. Kira-kira kapan Bu Mia akan memanggil anak tersebut? Saya akan mengupayakan secepatnya Bu. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ini Bu akan saya panggil anak tersebut. Supaya saya cepat menemukan solusinya juga Bu. Terus jika nanti anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya, kira-kira tindak lanjut Bu Mia itu apa ke depannya, Bu? Mungkin ada beberapa hal yang saya pikirkan ya. Ketika anak itu ternyata ada masalah di rumah yang mengganggu dia untuk belajar, sehingga tidak sempat mengerjakan tugas dari saya, mungkin saya akan coba komunikasikan masalah ini dengan orang tua si anak. Mungkin saya dapat bekerja sama dengan orang tua si anak supaya orang tua lebih memberi dukungan kepada dia untuk ada waktu belajar di rumah gitu. Kemudian jika permasalahan si anak ini berasal dari sekolah, apakah itu dia sedang bermasalah dengan temannya atau memang sedang bermasalah dengan lingkungan sekolahnya. Jadi di sini saya akan mengupayakan untuk dapat mencari tahu apa permasalahannya dan saya mencoba mencari solusinya, solusi bersama nanti baik itu dengan wali kelasnya ataupun dengan guru BK mungkin begitu Bu. Ya, baiklah Bu.
Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ini Bu Mia bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Atas waktu Ibu kita sharing-sharing. Mudah-mudahan lancar nanti ya Bu apa yang akan saya upayakan demi perkembangan si anak ini. Mudah-mudahan nanti saya segera menemukan solusinya ya Bu. Baik, kalau begitu saya tunggu ya Bu ngobrol-ngobrolnya lagi. Mungkin minggu depan saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Baik Ibu, semoga minggu depan sudah ada solusi dan hasil dari upaya diskusi saya nanti dari permasalahan ini. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktu dan sharing-sharingnya. Saya banyak sekali mendapatkan pencerahan ini Bu setelah sharing dengan Bu Vivi. Jadi sedikit unek-unek saya ini terasa sedikit ringan ya Bu ya setelah sharing konsultasi dengan Bu Vivi. Terima kasih banyak ini Bu. Sama-sama Bu, sama-sama kita sharing-sharing tentang permasalahannya ya Bu ya. Nah, semoga Bu Mia sukses selalu dan kita semua ada permasalahannya cepat selesai ya Bu ya. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Vivi.